Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sejak 1 Februari 2022. Namun lebih dari sepekan kebijakan tersebut berjalan, malah terjadi kelangkaan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Kelangkaan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp11.500 per liter, serta minyak goreng kemasan premium dengan HET Rp14.000 terjadi hampir di seluruh pasar tradisional di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya di Pasar Kosambi, Bandung. Para pedagang mengaku distribusi dua jenis minyak tersebut sangat sedikit, sehingga mereka harus menjual stok lama dengan harga yang melampaui HET. Khusus distribusi minyak goreng kemasan premium, para pedagang mengaku hanya mendapat masing-masing 2 dus berukuran 2 liter dan 1 liter setiap 1 pekan sekali. Itu pun dengan jadwal kedatangan yang tidak menentu. Kalau ada yang subsidi yang kemasan biasanya seminggu sekali gitu. Kalau ada gitu juga. Itu dapat berapa Pak biasanya? Paling kadang sekarang agak dijatah, kalau ada juga paling 2 dusan lah. 2 dus 1 liter, 2 dus, 2 liter, 2 dus gitu, nggak bisa banyak. Alhamdulillah ada 2 dus. 2 dus. Tapi Ya, harganya masih harga lama apa udah harga baru? lama itu mah lama, harga lama ya. Berapa Ibu jualnya? 42. 42 ya, Iya. yang 2 liter. Ya, Kalau yang 1 liter ada Bu? 22 22. ada. Kondisi di minimarket dan supermarket pun setali 3 uang. Stok harian minyak goreng di seluruh retail modern di Provinsi Jawa Barat masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Yudi Hartanto, menyatakan stok minyak per tanggal 8 Februari 2022 berada di angka 782.135 liter. Angka ini masih jauh dari kebutuhan minyak goreng Jawa Barat yang berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 1,5 juta liter per hari. Tinggal kita berharap dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, bisa menyadarkan gitu. Kita tidak ngomong menekan ya, menyadarkan produsen yang memang ada di hulunya inilah mereka yang paling berperan. Kami di hilir ini sebagai pengecer ya tergantung pengiriman. Nah, untuk di luar wilayah produksi, contohnya kita di Jawa Barat ini kan ada level distributor yang menyuplai ke kami, sehingga kalau distributor tidak mendapatkan barang dari produsen, dari prinsipal, ya pasti pengecernya juga akan terjadi kosongan. Nah, yang kami lakukan di Aprindo ini, ya kami berkoordinasi setiap hari, kemudian melaporkan apa adanya sikon dan stok yang terjadi di masing-masing toko, kita laporkan langsung ke Kementerian Perdagangan. Ya harapan kami ya di Kementerian Perdagangan lah yang lebih berperan untuk menstabilkan kondisi minyak goreng ini. Kondisi kelangkaan ini menurut pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, terjadi karena banyak faktor. Di sisi hulu, implementasi Domestic Market Obligation atau DMO serta Domestic Price Obligation atau DPO dinilai belum optimal. Kebijakan DMO mewajibkan seluruh produsen yang akan melakukan ekspor crude palm oil atau CPO mengalokasikan 20% dari volume ekspor untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng. Sementara kebijakan DPO mengatur harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp9.300 per kilogram, serta harga jual palm oil sebesar Rp10.300 per kilogram. Selain itu, tata kelola niaga minyak sawit atau CPO masih kacau dan terdisrupsi kebijakan pemerintah. Sementara di sisi hilir, selain karena pasokan minyak goreng yang berkurang, terjadi pula perpindahan konsumen pasar tradisional ke retail modern akibat disparitas harga. Serta terjadi penimbunan di tingkat rumah tangga karena masyarakat mengantisipasi datangnya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Kondisi masyarakat saat ini juga mengantisipasi, karena harga minyak goreng ini belum mengalami penurunan. Berarti kan ada ekspektasi dalam beberapa bulan ke depan, khususnya jelang Ramadan dan Lebaran, tinggal menghitung bulan, ini akan terjadi kenaikan permintaan. Sehingga mereka harus antisipasi dari saat ini ketika harga minyak goreng disubsidi, maka itu akan selalu habis dari pasar dan langsung kemudian disiapkan untuk antisipasi. Ada juga masalah soal pendapatan masyarakat. Siapa sih yang membeli minyak goreng? Nah, ini kan kelas menengah, apakah kelas atas juga bisa jadi. Karena masalah tekanan pendapatan, khususnya di situasi Omikron ini memaksa mereka untuk lebih banyak berhemat, khususnya pembelian kebutuhan bahan pokok. Jadi kalau ada yang murah, kenapa tidak diborong semuanya? Nah ini, jadi panic buying pun juga tidak bisa disalahkan dari sisi masyarakat. Karena yang memicu terjadinya panic buying adalah disparitas harga yang terlalu jauh antara harga retail sebelum subsidi dengan harga minyak goreng subsidi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bima menyarankan pemerintah membereskan permasalahan di hulu dengan penegakan aturan DMO dan DPO agar dipenuhi produsen. Sementara di sisi hilir, perlu ada sanksi bagi pihak retail yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual minyak goreng di atas HET. Selain itu, disparitas harga di pasar tradisional juga harus ditangani dengan menyelesaikan persoalan margin di setiap rantai distribusi yang nilainya mencapai 17% dari harga jual. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.